Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Saya atas nama Mujais Walanda selaku moderator dan rekan-rekan saya yaitu Yuliani, Asriani, Uni Sri Wahyuni Hatmus dan Nur Amalia. Kami akan mempresentasikan atau menjelaskan materi yang berjudul Lembaga Pendidikan Islam Formal, Informal, dan Non-Formal. Dan saya persilahkan kepada pemateri pertama untuk menjelaskan atau menjabarkan materinya. Terima kasih atas kesempatannya. Baik, saya akan menjelaskan pengertian lembaga pendidikan. Lembaga pendidikan adalah lembaga atau tempat berlangsung proses pendidikan atau belajar mengajar yang dilakukan dengan tujuan untuk mengubah tingkah laku individu menuju ke arah yang lebih baik melalui interaksi dengan lingkungan sekitar. Lembaga pendidikan juga merupakan suatu tempat atau wadah di mana proses pendidikan berlangsung yang dilaksanakan dengan sebuah tujuan untuk mengubah tingkah laku seseorang ke arah yang lebih baik melalui sebuah interaksi dengan lingkungan sekitar serta wawasan dan pengetahuan yang didapat. Lingkungan pendidikan antara lain pendidikan formal atau sekolah, informal atau keluarga, dan non-formal atau masyarakat. Pengertian lembaga pendidikan menurut para ahli. Untuk lebih terpercaya dalam pengertian lembaga pendidikan, di sini akan memberikan pengertian lembaga pendidikan menurut para ahli yaitu sebagai berikut. A. Menurut Profesor Dr. Umar Tirtaraharja dan Dr. Lasula, lembaga pendidikan yaitu tempat berlangsungnya pendidikan, khususnya di 3 lingkungan utama pendidikan, yakni keluarga, sekolah, dan masyarakat. B. Enung K. Rufiati dan Fenty Himawati. Menurut Enung K. Rufiati dan Fenty Himawati, lembaga pendidikan yaitu suatu wadah atau tempat berlangsungnya sebuah proses pendidikan yang bersamaan dengan proses pembudayaan. C. Menurut Dr. Haji Abu Ahmad dan Dr. Nur Hubiati, lembaga pendidikan yaitu sebuah badan usaha yang bergerak dan bertanggung jawab atas terselenggaranya pendidikan terhadap peserta didik. Dan yang terakhir, menurut Hasbullah, lembaga pendidikan yaitu suatu tempat berlangsungnya proses pendidikan yang meliputi pendidikan keluarga, sekolah, dan masyarakat. Bismillah. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pendidikan formal atau lembaga pendidikan sekolah. Terlebih dahulu, saya akan menjelaskan mengenai pendidikan formal. Pendidikan formal ialah pendidikan yang dilakukan di sekolah yang didapati secara sistematis, temperatur, bertingkat dengan mengikuti syarat-syarat yang jelas. Pendidikan formal juga memiliki alat dan tugas untuk memberikan pelayanan pengajaran dalam belajar kepada generasi muda dalam mendidik masyarakat. Jenis pendidikan formal ini terdiri atas pendidikan umum, kejuruan, vokasi, profesi, keagamaan, dan khusus. Di sini saya akan menjelaskan mengenai ciri-ciri pendidikan formal. Yang pertama yaitu pendidikan yang berlangsung ruang yang sengaja dibuat oleh lembaga pendidikan formal. Yang kedua yaitu Guru merupakan orang yang telah ditetapkan secara resmi oleh lembaga. Yang ketiga yaitu mempunyai administrasi dan manajemen yang jelas. Yang keempat yaitu adanya sebuah batasan usia sesuai dengan jenjang pendidikan. Yang kelima yaitu mempunyai kurikulum formal. Yang keenam adanya perencanaan metode, media, serta evaluasi dalam sebuah pembelajaran. Yang ketujuh, adanya sebuah batasan lama studi. Yang kedelapan, kepada murid yang lulus akan diberikan ijazah. Yang kesembilan, dapat meneruskan pendidikan pada jenjang yang lebih tinggi. Di sini saya akan memberikan contoh lembaga pendidikan formal. Yang pertama, pendidikan anak usia dini seperti TK atau Radatul Alfat atau RA.
contoh pendidikan dasar, yaitu seperti SD, MI, SMP, atau MTS. Sedangkan pendidikan menengah seperti SMA, SMA atau MA, dan pendidikan tinggi yaitu seperti diploma, sarjana, magister, spesialis atau doktor. Itulah tadi penjelasan singkat mengenai pendidikan formal. Bismillahirrahmanirrahim. Saya akan menjelaskan tentang lembaga pendidikan informal. Lembaga pendidikan informal atau yang biasa disebut dengan kegiatan pendidikan keluarga merupakan lembaga pendidikan yang pertama ditemui karena keluarga inilah seorang anak pertama kali mendapat didikan dan bimbingan di dalam keluarga. Pendidikan keluarga juga disebut sebagai pendidikan yang utama karena sebagian besar kehidupan anak berada di dalam lingkungan keluarga. Ciri pendidikan informal yang pertama, pendidikan yang berlangsung secara terus-menerus tanpa mengenal waktu dan tempat. Yang kedua, guru pendidikan informal adalah orang tua. Yang ketiga, tidak adanya sebuah manajemen yang jelas. Contoh pendidikan informal. Yang pertama, orang tua merupakan guru belajar di dalam rumah. Yang kedua, membantu adik belajar di dalam rumah secara tidak langsung membuat kita belajar juga. Yang ketiga, mendengarkan pengalaman orang tua di rumah. Secara tidak langsung, kita bisa belajar dari pengalaman orang tua. Baik, saya akan menjelaskan materi lembaga pendidikan non-formal atau lembaga pendidikan di masyarakat. Pendidikan non-formal diselenggarakan untuk kepentingan warga masyarakat yang memerlukan layanan pendidikan. Pendidikan non-formal berfungsi sebagai penambah lembaga pendidikan atau menjadi pelengkap pendidikan formal dalam rangka mendukung pendidikan sepanjang hayat. Satuan pendidikannya terdiri atas lembaga kursus, kelompok belajar, lembaga pelatihan, pusat kegiatan belajar, majelis taklim, serta satuan pendidikan yang sejenis. Hasil dari pendidikan non-formal ini dapat dihargai setara dengan hasil program pendidikan formal. Tapi, setelah melalui proses penilaian penyetaraan oleh lembaga yang ditunjuk oleh pemerintah atau Pemda dengan mengacu pada standar nasional pendidikan. Ciri-ciri pendidikan non-formal. Adapun ciri-ciri pendidikan non-formal tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama, pendidikan yang berlangsung dalam lingkungan masyarakat. Yang kedua, guru merupakan fasilitator yang diperlukan. Yang ketiga, tidak adanya sebuah pembatasan usia. Yang keempat, materi pelajaran yang praktis disesuaikan dengan kebutuhan pragmatis. Yang kelima, waktu belajar yang singkat dan materi yang padat. Yang keenam, mempunyai manajemen yang terukur dan terarah. Dan yang ketujuh, pembelajaran yang bertujuan membekali peserta dengan keterampilan khusus untuk persiapan diri dalam dunia kerja. Adapun contoh pendidikan non-formal. Yang pertama, satuan pendidikan non-formal. Seperti lembaga kursus, lembaga pelatihan, kelompok belajar, pusat kegiatan belajar masyarakat, dan majelis taklim. Yang kedua, pendidikan non-formal. Yang pertama, pendidikan anak usia dini atau kelompok bermain dan taman penitipan anak. Dan pendidikan kepemudaan atau organisasi kepemudaan, organisasi pemuda, organisasi kepeduan atau kepramukaan, organisasi palang merah, organisasi pecinta alam, organisasi kewirausahaan, organisasi masyarakat, organisasi seni dan olahraga, serta pendidikan pemberdayaan perempuan, pendidikan keaksaraan, pendidikan keterampilan dan pelatihan kerja, pendidikan kesetaraan atau program paket A setara dengan SD atau MI, program paket B setara dengan SMP atau MTS, program paket C setara dengan SMA atau... Bismillahirrahmanirrahim. Saya akan melanjutkan pemaparan materi tentang tujuan lembaga pendidikan. Pada dasarnya, pembentukan sebuah lembaga bertujuan untuk membentuk dan mengembangkan sebuah potensi para murid sehingga menjadi individu yang mandiri, kreatif,
berilmu, berakhlak mulia, dan bertanggung jawab. Untuk mewujudkan suatu tujuan tersebut, maka lembaga ini mempunyai beberapa tugas dan tanggung jawab yang harus dikerjakan, yakni sebagai berikut. Yang pertama, untuk melaksanakan suatu kegiatan belajar mengajar kepada peserta didik, baik di keluarga, sekolah, ataupun lingkungannya. Yang kedua, untuk melaksanakan suatu kegiatan pendidikan yang sesuai dengan jenjang pendidikan dan kurikulum yang sudah berlaku. Yang ketiga, untuk memberikan suatu bimbingan konseling kepada para peserta murid. Yang keempat, untuk membina sebuah kerjasama yang baik antara pihak sekolah dengan orang tua serta masyarakat. Kemudian selanjutnya, fungsi-fungsi lembaga pendidikan. Fungsi pendidikan menurut Horton dan Hahn yaitu sebagai berikut. 1. Fungsi manifest pendidikan. Di antaranya yaitu mempersiapkan anggota masyarakat untuk mencari nafkah, mengembangkan bakat perseorangan demi kepuasan pribadi dan bagi kepentingan masyarakat. Yang ketiga, melestarikan kebudayaan, menanamkan keterampilan yang perlu bagi partisipasi dalam demokrasi. Kemudian fungsi laten pendidikan, yaitu mengurangi pendidikan orang tua, yaitu melalui pendidikan sekolah, orang tua melimpahkan tugas dan wewenangnya dalam mendidik anak kepada sekolah. Menyediakan sarana untuk pembangkangan, yaitu sekolah memiliki potensi untuk menanamkan nilai pembangkangan di masyarakat. Hal ini tercermin dengan adanya perbedaan pandangan antara sekolah dan masyarakat tentang suatu hal. Kemudian, mempertahankan sistem kelas sosial, yaitu pendidikan sekolah diharapkan dapat mensosialisasikan kepada para anak didiknya untuk menerima perbedaan prestasi atau privilege dan status yang ada dalam masyarakat. Sekolah juga diharapkan menjadi saluran mobilitas siswa ke status sosial yang lebih tinggi atau paling tidak sesuai dengan status orang tuanya. Kemudian memperpanjang masa remaja, yaitu pendidikan sekolah dapat pula memperlambat masa dewasa. Seseorang karena siswa masih tergantung secara ekonomi pada orang tuanya. Dan selanjutnya, fungsi pendidikan menurut David Popenius, yaitu diantaranya transmisi atau pemindahan kebudayaan. Selanjutnya, memilih dan mengajarkan peranan sekolah. Selanjutnya, sekolah mengajarkan corak kepribadian. Dan yang terakhir, sumber inovasi sosial. Cukup sekian pemaparan materi saya, sekaligus menutup pemaparan materi pada video kali ini dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.